Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Putra dari kelas 1 sampai kelas 6, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana kegiatan Ramadan hari ini marilah kita isi dengan pesantren kilat secara virtual dengan kajian-kajian yang sudah ditentukan. Untuk pertemuan pertama ini, di video yang pertama ini, insya Allah yang akan menjadi pemateri adalah Bapak sendiri, Bapak Yunanto Ismail, dengan tema judul Menjadi Pewaris Al-Quran dan Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah disiapkan bukunya? Catat baik-baik ya, terutama teks yang ada di belakang Bapak. Nah, anak-anak, judul kita hari ini adalah Menjadi Pewaris Al-Quran dan Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, setiap orang pasti akan merasa bangga dan merasa bahagia ketika mendapatkan harta warisan yang banyak. Mengapa demikian? Karena dengan harta warisan yang banyak itu, maka akan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Apa yang ia inginkan, apa yang ia perlukan, ia beli dari harta warisan yang ia miliki. Nah, pada dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah warisan untuk kita semua. Dari mana Bapak tahu? Tentu saja dari firman Allah yang termaktub dalam surat Fatir ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwa fadlul kabir. Yang artinya kemudian kami wariskan kitab itu yaitu Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Itulah karunia yang besar dari Allah. Nah, anak-anakku sekalian, selain Al-Quran, As-Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah warisan juga. Sunnah adalah perkataan, perbuatan, sifat diam Nabi yang semuanya harus kita ikuti berkaitan dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini ma illam tamassaktum bihima lan tadilu abadan. Kitaballahi wa sunnata rasulihi." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya." Dua perkara itu adalah kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata rasulihi, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran tersebut, ternyata ada perbedaan golongan di antara pewaris Al-Quran. Golongan yang pertama yaitu paminhum dzalimu li nafsi. Selanjutnya, maka apa yang disebut dengan dzalimu li nafsi? Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa dzalimu li nafsi huwa al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibati al-murtakibu li ba'dil muharramat. Artinya orang yang melalaikan sebagian dari hal-hal yang diwajibkan dan masih mengerjakan sebagian perkara-perkara yang diharamkan. Artinya
dia tahu Al-Quran kalamullah, firman Allah, petunjuk baginya, tapi tidak sedikit pun di dalam hatinya untuk belajar membacanya, tidak mau membacanya, tidak mau menghafalnya, tidak mau mengkaji isi kandungannya, dan tidak mau mengamalkannya, maka ia tidak akan mendapat pun sedikit cahaya dari Al-Quran. Sebagaimana seseorang yang memiliki harta tanah yang begitu luasnya, tetapi ia tidak sedikit pun ingin menanam di tanah warisannya, tidak ingin memperbanyak tanaman di tanah warisannya, maka tanah yang berhektar-hektar tersebut tidak berguna baginya. Kenapa? Karena ia tidak menanam tumbuhan di atas tanah itu. Nah, golongan yang kedua adalah muktasid, yaitu pertengahan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya muktasid huwa al-muaddi fi fi'li ba'dil wajibati at-tariku fi fi'li ba'dil muharramati wa qad yatruku ba'dil mustahabbati, yaitu orang yang menunaikan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, tetapi masih meninggalkan perkara-perkara yang disunahkan dan mengerjakan perkara-perkara yang dimakruhkan. Maka ia hanya mengerjakannya saja, membacanya saja, tanpa mau mengamalkannya, tanpa mau mengkajinya. Maka ini seperti seseorang yang memiliki tanah, ia hanya menanamnya saja tanpa menyiramnya, tanpa memberikan pupuk, tanpa merawatnya, maka hasilnya pun tidak akan lebih baik, hasilnya pun tidak akan maksimal. Dan golongan yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, yaitu orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya sabiqum bil khairati huwa al-fa'ilu fi fi'li ba'dil wajibati wal mustahabbati wa tariku lil muharramati wal makruhati wa badal mubahati, yaitu orang yang senantiasa mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan dan perkara-perkara yang disunahkan, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, meninggalkan perkara yang dimakruhkan, dan meninggalkan sebagian perkara yang dibolehkan. Maka ini seperti orang yang memiliki tanah, ia menanamnya, ia menyiramnya, ia memberikan pupuk, ia membajaknya, ia merawatnya, maka hasilnya pun insya Allah akan lebih baik dari dua golongan terdahulu. Nah, maka mau di mana nih kita? Mau termasuk golongan mana nih kita? Apakah dzalimu li nafsi yang menganiaya diri mereka sendiri, ataukah yang muktasid pertengahan, ataukah yang sabiqum bil khairat yang berlomba-lomba dalam kebaikan? Pastinya kita ingin termasuk pewaris Al-Quran yang sabiqum bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka di antara kiat-kiat atau tips-tips atau langkah-langkah menjadi pewaris Al-Quran dan As-Sunnah yang baik, yang sabiqum bil khairat, di antaranya adalah yang pertama, merasa bangga dengan mendapatkan harta warisan berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Jikalau Nabi Muhammad SAW mewariskan kepada kita gunung emas yang banyak dan bertriliunan ekor unta dan bertriliunan ton kurma, jangankan untuk kita umat muslim bangsa Indonesia di tahun 2021, untuk bangsa Arab pun tidak akan cukup. Sedangkan warisan berupa Al-Quran dan As-Sunnah mampu dimiliki oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun sampai hari kiamat nanti. Yang kedua adalah sadar untuk membaca, mempelajari, dan mengkaji isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah akan terasa mukjizatnya, akan terasa cahayanya, akan terasa hikmahnya bagi siapa? Bagi orang yang mempelajari dan mengamalkannya. Sebagaimana orang yang memiliki harta warisan berupa tanah tadi. Tanah tadi akan berguna baginya apabila ia menanamnya, menyiramnya, dan merawatnya. Begitupun Al-Quran akan terasa mukjizat, hikmah, ya, dan cahayanya bagi siapa? Bagi orang yang mempelajari bacaannya, mempelajari
kandungannya, membacanya, menghafalnya, dan juga mengamalkannya. Yang ketiga adalah sadar untuk mengetahui batasan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran merupakan Al-Furqan, pembeda antara hak dengan yang batil, antara hidayah dengan dolalah, antara nur cahaya dengan dulumat kegelapan. Yang keempat adalah sadar untuk membela isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Membela bukan berarti kita harus berperang, bukan berarti ketika ada yang menghina kita langsung mencerca orang tersebut, tetapi membela adalah kita menjadi cerminan Al-Quran. Al-Quran yang telah kita baca, Al-Quran yang telah kita hafal, Al-Quran yang telah kita pelajari, maka kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu juga termasuk orang yang membela Al-Quran. Dan yang kelima adalah sadar untuk mengevaluasi sejauh mana pesan Al-Quran dan As-Sunnah telah diamalkan. Karena Al-Quran dan As-Sunnah merupakan petunjuk untuk kita semua agar kita semua mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi para pewaris Al-Quran yang sabiqum bil khairati, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekian dari Bapak, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikannya. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.